Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fana Jendika Rizkia dari kelas 11 IPS 3. Saya akan menjelaskan tentang kemunduran umat Islam dan latar belakang adanya pembaruan dalam Islam. Untuk pertama, kita ke kemunduran umat Islam terlebih dahulu. Dimulai dari kemerosotan politik dalam Islam sebenarnya sudah dimulai sejak runtuhnya Daulah Abbasiyah di Baghdad. Daulah Bani Umayyah di Andalusia juga mulai meredup pasca munculnya Muluk al-Tawaif atau kerajaan-kerajaan kecil, sampai dengan berakhirnya kekuasaan Bani Ahmar. Setelah runtuhnya Daulah Abbasiyah dan Umayyah, tidak ada kerajaan-kerajaan Islam yang besar lagi ada di dunia ini. Dan meredupnya politik kekuasaan Islam menjadi titik balik bangkitnya bangsa Barat. Melemahnya kekuatan militer yang dimiliki bangsa-bangsa Muslim juga menjadi titik lemah bagi bangsa Barat untuk melakukan ekspansi terhadap bangsa-bangsa Islam. Perjuangan bangsa Barat yang gigih dalam belajar dari ilmuwan-ilmuwan Muslim mulai menuaikan hasil. Perlahan tapi pasti, bangsa Barat mulai mengembangkan teknologi yang sebelumnya dimiliki bangsa-bangsa Islam. Munculnya Muluk al-Tawaif atau kerajaan-kerajaan kecil membuat bangsa Islam terkotak-kotak menjadi kekuatan-kekuatan yang kecil. Hal ini dicermati dengan baik oleh bangsa Barat, sehingga membuka kesempatan kepada bangsa Barat untuk menguasai negeri-negeri Muslim. Dampak dari pertumbuhan teknologi di Barat adalah munculnya peristiwa Renaissance. Setelah Eropa mengalami masa kegelapan, para pemikir berusaha mencari ide-ide baru dengan cara mempelajari ilmu-ilmu dari zaman Romawi kuno, Yunani kuno, atau Daulah Utsmaniyah untuk kemudian dikembangkan dan dimodifikasi. Kita mulai dari poin A, yaitu kejayaan umat Islam. Istana Alhambra di Spanyol merupakan salah satu bukti dari kejayaan Islam di Andalusia, Spanyol. Taj Mahal di India yang kemudian menjadi ikon budaya di India juga merupakan peninggalan dari daulah Islam, yaitu Daulah Mughal. Sebagian wilayah Eropa, Afrika, Asia pernah merasakan kemakmuran yang ditorehkan oleh pemerintahan Islam di sana. Semangat jihad umat Islam yang begitu tinggi sehingga 200.000 pasukan Gotik tidak mampu mengalahkan pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad yang hanya berjumlah 5.000 orang. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan ilmu sains, Ibnu Sina atau yang bahasa baratnya lebih terkenal dengan nama Avicenna telah menunjukkan kepada dunia tentang betapa hebatnya ilmuwan Muslim pada saat itu. Ibnu Sina dikenal sebagai Bapak kedokteran dunia. Ilmuwan Islam Al-Khawarizmi juga mengembangkan ilmu matematika seperti aljabar atau bahasa barat lebih dikenal dengan algebra atau dan algoritma atau algoritma yang kita kenal hingga sekarang. Angka-angka yang kita dapat dan kita pakai sekarang merupakan hasil penemuan ilmuwan Islam yang disebut dengan Arabic numeral, menggantikan sistem bilangan Romawi yang sangat tidak fleksibel. Pada saat munculnya Islam, bangsa Barat belum mengenal angka 0, dan Islamlah yang mengenalkan angka itu kepada mereka. Kita lanjut ke poin B, yaitu kemunduran kerajaan-kerajaan besar. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi runtuhnya Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal dimulai dari perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan yang terjadi antara penerus Daulah Abbasiyah. Jadi penerus Daulah Abbasiyah itu saling berebut kekuasaan untuk memerintah Daulah Abbasiyah itu sendiri. Kedua ada fanatisme kebangsaan sehingga memunculkan sentimen tertentu di kalangan bangsa-bangsa non-Arab. C atau 3, kecenderungan para penguasa untuk hidup mewah, mencolok dan berfoya-foya, kemudian diikuti oleh para hartawan dan anak-anak pejabat, ikut menyebabkan roda pemerintahan terganggu dan rakyat biasa menjadi miskin. 4, munculnya daulah-daulah kecil yang memerdekakan diri. Seperti yang kita tahu tadi, daulah-daulah kecil itu disebut dengan Al-Tawaif
Jadi Al-Tawaif itu mulai memerdekakan diri. Selanjutnya ada kedudukan khalifah yang tidak cukup kuat dan membuat para penguasa dan pelaksana pemerintah memiliki kepercayaan yang rapuh terhadap pemerintah pusat. Selanjutnya ada dominasi bangsa Turki dan Persia yang ingin memerdekakan diri juga. Hal ini berakibat terhadap bangsa-bangsa lain yang jauh dari pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah berusaha memisahkan diri dari kekuasaan di Baghdad. Selanjutnya ada faktor kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal dimulai dari perang salib yang terjadi antara umat Islam dan Kristen yang telah menanamkan benih-benih permusuhan yang kuat antara umat Islam dan Kristen. Kemudian perang salib ini terjadi dalam beberapa gelombang. Dampak dari perang salib ini disebut beberapa wilayah kekuasaan Islam berhasil dikuasai oleh tentara Kristen. Ada serangan bergelombang bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan telah meluluh lantakan Baghdad dan seluruh penjuru wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Yang B, rapuhnya kondisi dalam negeri Daulah Mughal membuka kesempatan Imperium Inggris yang berhasil masuk dan meruntuhkan kejayaan Mughal. Penjajahan ini kemudian berlangsung sampai negara India berhasil memerdekakan diri. Selanjutnya ada Daulah Bani Ahmar di Andalusia juga berakhir dengan tragis. Karena khalifah terakhirnya diusir dari Andalusia, bahkan seluruh umat Islam di Andalusia dipaksa meninggalkan Andalusia atau tetap di Andalusia namun berpindah keyakinan, mungkin ke Kristen ya. Selanjutnya ada beberapa pelajaran di atas. Syekh Amir Syakib Arselan mengungkap beberapa alasan mengapa umat Islam mundur dan sulit untuk maju. Mari kita kupas bersama-sama. Yang pertama adalah umat Islam tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan syariat, khususnya Al-Quran dan hadis. Seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tinggalkan bagimu dua perkara. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul." Yang kedua ada umat Islam tidak mau bersatu dan selalu terpecah belah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran 103, "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Selanjutnya ada mayoritas umat Islam terlalu cinta dunia dan takut mati. Lalu terakhir ada mundurnya umat Islam disebabkan hilangnya semangat jihad. Jihad adalah suatu perjuangan yang sungguh-sungguh yang dilakukan karena panggilan ilahi, yaitu perjuangan sungguh-sungguh dengan mengerahkan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan, khususnya dalam mempertahankan kebenaran, kebaikan, dan keluhuran. Selanjutnya kita masuk ke poin penjajahan bangsa barat atas dunia Islam. Yang pertama, kebangkitan bangsa barat bermula dari semangat keilmuan yang begitu tinggi telah membawa bangsa barat pada penemuan-penemuan baru dan banyak melakukan penjelajahan samudra serta revolusi industri hingga berakibat pada imperialisme terhadap bangsa-bangsa Islam khususnya. Selanjutnya, perjalanan bangsa barat ke Timur Tengah dimulai ketika Daulah Utsmani mengalami kemunduran, sementara bangsa barat mengalami kemajuan di segala bidang yang cukup pesat. Kekalahan besar kerajaan Utsmani dalam menghadapi serangan bangsa Eropa di Wina tahun 1683 Masehi membangkitkan kesadaran bangsa barat bahwa Turki Utsmani telah melakukan perubahan-perubahan. Selanjutnya, misi politik menguasai negara-negara Islam digalakkan dengan divide et impera atau politik
pecah belah, yaitu penjajahan dengan segala cara yang menciptakan pemisah antara kaum bangsawan dan rakyat kecil. Demikian halnya antara satu penguasa dengan penguasa negara Islam yang lain. Selanjutnya ada, setelah bangsa barat menguasai ekonomi dan politik negara-negara Islam, terdapat pula negara barat yang menjajah dunia Islam dengan melakukan penyebaran agama Kristen melalui misionaris atau zending yang biasa disebut dengan gospel. Selanjutnya ada bangsa barat memiliki ketiga motivasi, yaitu yang dipelopori oleh Spanyol dan Portugis. Hal ini tersebut dalam semboyan mereka, yaitu gold atau semangat mencari kekayaan atau keuntungan. Yang kedua, glory, semangat untuk mencapai kejayaan dalam segala bidang kekuasaan. Dan yang ketiga, gospel, yaitu semangat untuk menyebarkan agama Kristen di negara-negara yang ia jajah, khususnya Islam juga. Selanjutnya, imperialisme bangsa barat telah berdampak luas kepada hampir seluruh negara-negara muslim. Negara-negara Islam yang pertama kali dikuasai oleh barat adalah negara-negara Islam di Asia Tenggara dan di anak benua India. Sedangkan negara-negara Islam di Timur Tengah yang masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Utsmani baru berhasil ditaklukkan pada masa selanjutnya. Dengan persenjataan yang lebih modern, bangsa Eropa mampu menguasai daerah-daerah kekuasaan Islam, dan bangsa Eropa menjajah satu demi satu negara Islam. Demikianlah Islam mengalami krisis berkepanjangan, ditambah rongrongan bangsa-bangsa kapitalis yang merusak seluruh tatanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya hingga moralitas bangsa-bangsa Islam. Hal ini tentunya berdampak terhadap kebudayaan dan peradaban bangsa-bangsa Islam yang telah dibangun dengan susah payah, penuh dengan perjuangan. Dinamika keislaman menjadi mati suri di bawah pengaruh imperialisme bangsa barat. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu munculnya gerakan pembaruan dalam Islam. Yang pertama, di sini ada banyak pelajaran berharga yang didapatkan oleh umat Islam dari pengaruh dan tekanan peradaban barat yang demikian sangat maju ini, yaitu dari sinilah muncul gerakan-gerakan yang berusaha untuk mewujudkan peradaban modern dengan pertama, meninjau kembali ajaran-ajaran Islam dan memunculkan pembaruan-pembaruan dalam sendi keagamaan. Yang kedua, ada semangat umat Islam untuk mengobarkan kebanggaan Islam yang pernah jaya mulai bangkit kembali. Selanjutnya, kebangkitan Islam adalah kristalisasi kesadaran keimanan dalam membangun tatanan seluruh aspek kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Artinya, kewajiban bagi umat Islam untuk mewujudkannya melalui gerakan-gerakan baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan upaya pemulihan kembali kejayaan Islam dikenal dengan nama gerakan pembaruan. Di antara kelompok pembaharu, mereka meniru pola dan sistem pendidikan yang diterapkan oleh bangsa barat dalam mengembangkan sains dan teknologi. Gerakan ini dipelopori oleh Sultan Mahmud II dari Turki Utsmani, Syed Ahmad Khan dari India, dan Muhammad Ali Pasha di Mesir. Kelompok modernis ini menggagas pembaruan yang berpola terhadap penyebab kemunduran umat Islam karena meninggalkan ajaran-ajaran agama Islam. Kelompok ini mengajak umat muslim untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan tidak mengabaikan ijtihad dan senantiasa diperlukan sebagai upaya penyesuaian ajaran agama Islam dengan pembangunan dan perkembangan zaman. Di antara tokoh gerakan ini adalah Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho. Gerakan modernisasi lainnya adalah gerakan atau gagasan pembaruan yang berorientasi pada nasionalisme. Hal ini berdasarkan pada kenyataan bahwa umat Islam terdiri dari berbagai macam bangsa yang kebudayaannya itu beraneka ragam. Gerakan nasionalisme ini eksis di berbagai negara yang menghadapi permasalahan spesifik tentang kekuasaan Eropa, atau bisa kata lain itu dijajah ya, dan peduli terhadap permasalahan dalam negeri mereka masing-masing dan berupaya bebas dari kolonialisme bangsa Eropa yang seperti yang dilakukan oleh Indonesia.
Gagasan nasionalisme membantu mempermudah umat Islam untuk memperjuangkan kemerdekaannya yang negara mayoritas muslim yang pertama kali memerdekakan diri adalah Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, disusul oleh Lebanon, Syria, dan Jordania pada 1946. Selanjutnya, poin selanjutnya adalah ibrah. Untuk kembali bangkit dan meraih kemajuan yang tinggi, diperlukan jihad jiwa dan harta dalam pembangunan peradaban bangsa barat dan peradaban maju menerapkan jihad untuk meraih ilmu pengetahuan. Bangsa-bangsa yang ingin maju harus mengeluarkan dana dan sumber daya yang besar. Nomor 2, umat Islam hendaknya bangkit dan menyusul bangsa-bangsa yang maju. Namun demikian, untuk maju harus dengan tetap berpegang teguh kepada ajaran agama. 3, yaitu mempelajari sejarah perkembangan Islam pada abad modern, dapat disikapi dengan sejarah tersebut, dapat memberikan ide dan kreativitas tinggi untuk mengadakan perubahan-perubahan supaya lebih maju dengan cara yang efektif dan efisien. Selanjutnya kita ke poin bonus, yaitu Alhamra. Alhamra adalah Alhamra yang disebut juga sebagai surga dunia di Andalusia. Alhamra atau Qoklat Alhamra berasal dari bahasa Arab yang berarti merah. Oleh lidah Spanyol, Alhambra sedikit bergeser menjadi Alhambra. Sultan Muhammad bin Al-Ahmar membangun sebuah istana yang indah, yaitu di sebuah bukit bernama La Sabica di kota Granada, Spanyol. Istana Alhambra ini merupakan salah satu peninggalan umat muslim Andalusia yang masih utuh dan termasuk dalam naungan UNESCO. Istana ini merupakan pusat pemerintahan Bani Ahmar yang merupakan daulah Islamiyah yang berkuasa di penghujung kejayaan Islam di Andalusia. Istana Alhambra menjadi simbol kegemilangan peradaban Islam yang dibangun selama hampir 4 abad. Pembangunan Alhambra dimulai dari pembangunan sederhana yang berupa benteng pada tahun 889, kemudian direnovasi menjadi istana yang megah dan mewah oleh Sultan Yusuf I pada tahun 1333. Alhambra mencapai puncak seni arsitektur yang populer di seluruh penjuru Eropa pada masa Daulah Nasrid. Alhambra juga memanifestasikan diri sebagai Madinah atau kota karena di dalamnya terdapat bangunan umum, masjid, pemandian Arab atau hammam, madrasah, dan komplek militer. Istana ini kemudian menjadi saksi bisu kejayaan dan runtuhnya daulah Islamiyah di Andalusia. Ratusan tahun lalu, Granada merupakan kota yang damai. Umat Islam, Kristiani, Yahudi hidup berdampingan dalam naungan pemerintahan Islam, menggunakan bahasa Arab yang sama, dan hidup dalam kultur yang beragam. Pada akhirnya, pasukan Kristen di bawah pimpinan Raja Ferdinand V dan Ratu Isabella mensterilkan seluruh wilayah Andalusia dari semua yang bernuansa Arab, Yahudi, dan Islam. Peristiwa memilukan ini terjadi pada tahun 1502. Alhamdulillahirrabbilalamin, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.